Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat dikisahkan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang perempuan yang mengaku telah berzina. Perempuan pezina itu datang dan meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi hukuman dengan cara dirajam atau melempari perempuan tersebut dengan batu. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak menerima permintaan dari perempuan tersebut. Meski pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan permintaan hukuman rajam tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengingatkan para sahabat untuk tidak melaknat perempuan itu. Ustadz Khalid Basalamah dalam sebuah kajian menyampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan jika hukum dalam Islam berlaku bagi orang yang kepergok dan tidak berlaku bagi orang yang sudah bertaubat. Itu yang terjadi pada perempuan yang meminta dirajam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Perempuan yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sudah berzina dan saya hamil karena berzina." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kau sedang hamil, pulanglah dan melahirkan anak itu." Para ulama menafsirkan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perempuan itu pulang dan bertobat, melindungi diri di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam Islam dosa harus ditutupi. Perempuan itu pada akhirnya pulang. Saat selesai melahirkan, ia kembali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta untuk dirajam. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar perempuan itu kembali pulang dan menyusui anaknya. Setelah 2 tahun, perempuan itu kembali untuk meminta dirajam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan itu. Saat sedang dilempar batu, seorang sahabat berkata agar perempuan itu dilaknat karena perbuatan dosanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jangan kau laknat dia. Demi zat yang ubun-ubunnya Muhammad dalam genggamannya, dia telah bertobat kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah, cukup bagi mereka untuk masuk surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta umatnya bertobat dan menutupi dosanya. Karena hukum dalam Islam berupa cambukan hingga rajam berlaku bagi mereka yang terpergok melakukan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang sudah ditutupi kesalahannya lalu dia sendiri yang menyampaikan beritanya kepada orang lain. Ustadz Khalid menegaskan, hukuman merupakan shock terapi agar yang telah melakukan dosa bisa bertobat. Sehingga, umat muslim harus menutupi semua dosa dan aibnya, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap dosa yang dilakukan tak pernah luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama menyampaikan jika seorang suami tidak boleh bertanya kepada istrinya apakah pernah berzina sebelum menikah. Apabila ada suami atau istri yang bertanya tentang itu, maka tidak perlu dijawab. Karena tidak ada dosa yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika ada sesuatu yang salah di depan mata, harus diingatkan. Dan yang menjatuhkan hukum qisas hanyalah pemerintah setempat. Tenangkan pikiran dan perbanyak ibadah. Menuduh seseorang tidak benar itu sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Maka lebih baik berdiam dan tidak ikut campur serta menuduh seseorang itu salah, jelas Ustadz Khalid. Demikian topik Islami sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga video tadi dapat memberi hikmah dan pembelajaran bagi kita semua. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate terbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.